Sampai segitunya. Federasi AFF benar-benar gila. Korbankan timnas Indonesia dan Filipina demi jaga gengsi Piala AFF. FIFA gerak cepat akan selidiki turnamen tersebut dan batalkan pertandingan final antara timnas Thailand versus Vietnam. Berikut penjelasan fakta yang mengejutkannya. Kasiannya negara tetangga ini ngaku-ngaku salah satu pemain punya keturunan Malaysia. Ternyata sang pemain malah berkata jujur tidak mempunyai darah Malaysia. Auto jadi bahan ketawaan se-Asia Tenggara. Simak ulasan berikut ini, dijamin kalian pasti akan ngakak dengarnya. Ya, ini baru top coach terbaik kelas dunia. Walaupun dibenci pengamat sepak bola abal-abal, Shin Tae-yong langsung peringatkan pemainnya hal ini, agar timnas Indonesia mudah menggapai mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Alhamdulillah. Berkah luar biasa di akhir tahun, 3 bulan sebelum laga lawan Australia, timnas Indonesia dapat kabar baik yang top super jos. Masyarakat Indonesia auto full senyum dengarnya. Tiba-tiba saja Australia dapat kabar buruk tak terduga yang mengejutkan. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian puas dan bahagia mendengarnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Sampai segitunya. Federasi AFF benar-benar gila. Korbankan timnas Indonesia dan Filipina demi jaga gengsi Piala AFF. FIFA gerak cepat akan selidiki turnamen tersebut dan batalkan pertandingan final antara timnas Thailand versus Vietnam. Berikut penjelasan fakta yang mengejutkannya. Timnas Indonesia dan Filipina dikorbankan demi menjaga gengsi Piala AFF 2024. Tak bisa dipungkiri, gaung Piala AFF 2024 jauh menurun ketimbang edisi-edisi sebelumnya. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, memilih menurunkan skuad U22. Begitu juga dengan timnas Malaysia yang tidak menyertakan para pemain yang merumput di Johor Darul Takzim hingga sang kapten yang merumput di Buriram United, Dion Cools. Timnas Singapura juga mendapatkan perlakuan aneh. Mereka gagal menjamu Vietnam di Stadion Nasional Kalang karena arena tersebut dijadikan tempat konser musik. Akun TikTok @tebingtinggivideo sempat menduga Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF tak rela timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Penyebabnya karena timnas Indonesia hanya menurunkan skuad U22 yang mana sama saja menurunkan gengsi turnamen. Memang harus diakui permainan timnas Indonesia biasa saja, bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun, lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti, tulis akun @tebingtinggivideo. Di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal karena bisa merusak citra mereka. Lanjut akun di atas. 1. Timnas Indonesia dirugikan wasit di Piala AFF 2024. Dalam perjalanannya di Piala AFF 2024, ada beberapa keputusan wasit yang memang merugikan timnas Indonesia. Saat menghadapi Laos, gol ketiga tim lawan terlihat sudah melewati garis sebelum masuk ke gawang skuad asuhan Shin Tae-yong. Kemudian, saat menghadapi Filipina, Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari terkena kartu merah karena dianggap menyikut wajah Kapten Filipina Amani Aguinaldo. Padahal dalam siaran ulang, benturan antara Muhammad Ferrari dan Aguinaldo sangat minim dan terlihat tidak mengenai wajah pemain lawan. Satu lagi, wasit memberikan hadiah penalti kepada Filipina setelah Doni Tri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal, dalam siaran ulang bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain Persija Jakarta tersebut. Penalti itu yang akhirnya membuat Filipina menang 1-0 atas timnas Indonesia, sekaligus lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Di sisi lain, kekalahan itu membuat timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal.
Timnas Indonesia padahal lolos ke semifinal jika laga melawan Filipina berakhir imbang. 2. Timnas Filipina diduga jadi korban yang lain selain Timnas Indonesia. Filipina disinyalir juga dikorbankan demi menjaga nama besar Piala AFF 2024. The Azkals, julukan Timnas Filipina, menang 2-1 atas Thailand di leg I semifinal Piala AFF 2024. Kemenangan di leg I membuat Timnas Filipina hanya butuh hasil imbang saat tandang ke markas Thailand di pertemuan kedua untuk lolos ke final Piala AFF 2024. Kondisi itu membuat Filipina memilih bermain bertahan saat bersua Thailand di leg kedua semifinal Piala AFF 2024. Setelah menekan Filipina terus-menerus, Thailand membuka keunggulan di menit 37 lewat sepakan keras sang kapten, Peradol Chamrasamy, dari dalam kotak penalti. Akan tetapi, sebelum gol tercipta, terlihat jelas dalam siaran ulang bahwa bola yang dikuasai pemain andaan Thailand, Seksan Ratri, sudah meninggalkan lapangan. Singkat kata, Thailand menang 3-1 atas Filipina lewat masa perpanjangan waktu. Thailand lolos ke final Piala AFF 2024 setelah menang agregat 4-3 atas tim tamu. Gengsi turnamen pun tetap terjaga karena final mempertemukan dua tim terkuat di Piala AFF 2024, yakni Thailand versus Vietnam. Semoga saja FIFA menyelidiki turnamen ini agar turnamen ini bersih dan adil. Karena seakan-akan federasi AFF ini selalu berpihak kepada dua negara, yaitu Thailand dan Vietnam. Kalau bisa final AFF dibatalkan saja oleh FIFA daripada keduanya bertanding dengan cara yang curang. Karena namanya sepak bola, sportivitas dan kejujuran itu nomor satu. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan tindakan kurang adilnya wasit yang curang terhadap Filipina dan Timnas Indonesia, apakah kalian setuju FIFA membatalkan final Piala AFF antara Thailand versus Vietnam? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Duh, kasiannya negara tetangga ini ngaku-ngaku salah satu pemain punya keturunan Malaysia. Ternyata sang pemain malah berkata jujur tidak mempunyai darah Malaysia. Auto jadi bahan ketawaan se-Asia Tenggara. Simak ulasan berikut ini, dijamin kalian pasti akan ngakak dengarnya. Bakal peran Malaysia nampaknya harus menghadapi kenyataan soal kabar wonderkid PSV Eindhoven. Pemain itu tak memiliki keturunan dari negara yang beribu kota di Kuala Lumpur itu. Penyerang tim U21 PSV Eindhoven Iggy Houben dikabarkan memiliki keturunan dari nenek. Dirumorkan Iggy Houben memiliki darah Malaysia dari nenek yang berasal dari Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Namun keluarga Iggy Houben membantah kabar tersebut. Malaysia, nenek kami 100% berasal dari Limburg, tulis ibu Iggy Marielle Houben di laman Facebook, dilansir dari Makan Bola. Iggy Houben merupakan penyerang 20 tahun milik tim U21 PSV Eindhoven. Tim U-Strip 21 PSV Eindhoven bermain di kasta kedua Liga Belanda. Ia baru bermain dalam satu laga dengan 45 menit. Akan tetapi saat ia bermain di tim U18 PSV Eindhoven, ia tajam mencetak gol. Ia mencetak 15 gol dan memberikan 10 assist dalam 42 laga tim U18. Bahkan Iggy Houben juga memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Sebelumnya, dua pemain telah membantah memiliki darah Malaysia. Kedua pemain itu ialah Josh Brownhill dan Isa Achhaiden. Josh Brownhill dan Isa Achhaiden bermain di Inggris. Untuk kasus Josh Brownhill sampai bos Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, turun tangan. Ia meminta pemain Burnley itu untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, setelah tersingkir di ASEAN Cup 2024, Malaysia memang akan dihadapkan dengan ajang penting. Malaysia akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 mulai Maret 2025. Tentunya skuad yang bagus akan membantu Malaysia untuk meraih hasil baik. Malaysia berada di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Asia 2027.
Sudah ada 18 tim yang bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lolos ke Piala Asia 2027. Ya, ini baru top coach terbaik kelas dunia. Walaupun dibenci pengamat sepak bola abal-abal, Shin Tae-yong langsung peringatkan pemainnya hal ini, agar timnas Indonesia mudah menggapai mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan segera bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Laga tersebut menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga kans lolos ke babak selanjutnya. Saat ini pasukan Shin Tae-yong ada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Menariknya, pada 2 laga terakhir Indonesia sukses menahan imbang 2 tim tersebut dan bermain cukup solid. Tentunya ini jadi kesempatan emas untuk mendapatkan kemenangan dan semua pemain harus dalam persiapan maksimal. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, menjelaskan bahwa semua pemain harus paham dengan kondisi ini. Menurutnya, persiapan Indonesia di laga tersebut sangat mepet dan harus darang dengan tim terbaik. Mereka diminta untuk menjaga kebugaran sebelum merapat ke Timnas pada bulan Maret nanti. Saya rasa tentu saja tuntutan kebugaran pemain jauh lebih tinggi. Tetapi waktu kamu tidak banyak ini timnas senior, kita hanya bisa memanggil para pemain saat kalender FIFA, kata Shin Sang-gyu dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap semua pemain bisa memanfaatkan waktu di klub dengan baik. Salah satunya dengan berlatih dan tampil maksimal saat berada dalam pertandingan. Nantinya mereka akan lebih siap saat mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Dia ingin semua pemain dalam kondisi siap dan bisa memberikan kemampuan terbaiknya saat sudah bertugas di skuad Garuda. Bagi saya ingin para pemain yang bermain untuk timnas bisa maksimal ketika mereka bermain untuk klub mereka masing-masing. Ketika kami memanggil mereka, kami memiliki waktu yang terbatas, kami tidak memiliki banyak waktu untuk persiapan, ujarnya. Shin berharap agar pemain skuad Garuda bisa bekerja sama dengan baik di tengah kondisi ini. Mereka bisa berlatih dengan lebih maksimal saat berada di klub daripada di timnas. Saat sudah bersama timnas, semua pelatih tinggal memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan tim. Jadi sesuatu yang paling penting adalah kesadaran dari para pemain itu sendiri. Mereka harus berlatih keras saat berlatih bersama klub mereka masing-masing, ujarnya. Alhamdulillah. Berkah luar biasa di akhir tahun, 3 bulan sebelum laga lawan Australia, Timnas Indonesia dapat kabar baik yang top super jos. Masyarakat Indonesia auto full senyum dengarnya. Tiba-tiba saja Australia dapat kabar buruk tak terduga yang mengejutkan. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian puas dan bahagia mendengarnya. Australia datang dalam kondisi pincang sebelum jumpa Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia bakal menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Toni Popovic dipusingkan dengan kondisi cedera beberapa pemain andalannya. Setidaknya ada 3 nama yang sudah dipastikan absen saat jumpa Australia. Terkini, ada nama bek tengah dari Leicester City, Hari Sotar. Bek jangkung andalan bola atas tim Australia tersebut mengalami cedera parah pada bagian tendon Achilles. Bek 26 tahun tersebut terpaksa harus absen panjang untuk pulih dari cedera. Hari Sotar dipastikan absen selama setahun penuh. Kabar ini membuat bek tengah Leicester City tersebut harus absen menghadapi Timnas Indonesia. Nama berikutnya yang sudah cedera lebih dulu adalah bintang Parma FC, Alessandro Circati. Pemain berdarah Australia-Italia tersebut mengalami cedera ACL. Cederanya didapatkan pada akhir September 2024 dan butuh waktu pemulihan hampir semusim ke depan.
Itu artinya Circati tidak akan membela Australia saat jumpa timnas Indonesia. Nama berikutnya yang dipastikan absen membela Australia adalah Kusini Yengi. Kusini Yengi saat ini mengalami cedera bersama Portsmouth. Dirinya harus absen selama 10 pekan sejak awal Desember 2024. Berbeda dengan dua nama sebelumnya, Kusini Yengi masih memungkinkan untuk tampil saat jumpa timnas Indonesia. Penyerang 25 tahun tersebut patut diwaspadai oleh Shin Tae-yong. Pada laga terkini bersama Australia, Kusini Yengi berhasil memborong 2 gol. Saat itu Australia imbang 2-2 lawan Bahrain. Timnas Indonesia juga tidak akan full team saat jumpa Australia. Dua nama absen saat jumpa Australia karena akumulasi kartu. Kedua nama tersebut adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen. Ini baru kapten sejati. Beruntung sekali timnas Indonesia mempunyai Jay Idzes. Sudah tinggi, kokoh, besar, dan tak tertandingi. Pernyataan berkelas dan luar biasa yang bikin takjub fans timnas Indonesia usai Jay Idzes dijadikan sebagai kapten timnas Indonesia. Jay Idzes angkat bicara soal beban menjadi seorang kapten timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut jadi bagian tak tergantikan di lini belakang skuad Garuda. Sejak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain Venezia FC itu dipercaya sebagai kapten tim. Bukan tanpa alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak menunjuk Jay Idzes. Pemain kelahiran Mierlo tersebut berhasil membangkitkan motivasi rekan setimnya selama menjadi kapten tim. Jay Idzes ditanya soal beban saat dipercaya menjadi kapten tim. Ya, bagi saya itu adalah hal yang mudah Anda tahu, ujar Jay Idzes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Hanya saja, oke, saya langsung berangkat. Ya, bagi saya bahkan tidak perlu memikirkannya karena bagi saya, itu kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya. Saya seorang manusia, saya benar-benar berusaha. Itu salah satu. Apa kata yang tepat? Mungkin kekuatan rahasiaku. Mungkin aku tidak tahu lanjutnya. Motivasi Jay Idzes membela skuad Garuda hanya untuk membanggakan kakek dan neneknya yang berasal Indonesia, tak hanya membela timnas Indonesia. Jay Idzes siap memberi segala untuk tanah air demi pengorbanan kakek dan neneknya. Tapi saya sangat percaya bermain untuk keluarga saya dan mewakili keluarga saya, ujar Idzes, dan ketika saya mendapat kesempatan bermain untuk Indonesia, bagi saya, lingkaran itu terasa lengkap karena kakek dan nenek saya datang ke Belanda pada tahun 1964 ketika mereka berusia sekitar 25 tahun. Jadi bagi saya rasanya lingkaran itu sudah lengkap karena mereka pergi ke Belanda untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Dan sekarang saya bisa kembali ke Indonesia dan ya, saya ingin kembali memberi untuk Indonesia juga loh. Dan membanggakan keluarga saya dengan bermain di sana, lanjutnya. Secara terang-terangan dia sebenarnya tak terlalu peduli dengan status sebagai kapten timnas Indonesia. Meski begitu, dirinya tetap bisa menjadi pemimpin di lapangan walau tanpa ban kapten di lengannya. Jadi ya, kembali juga ke apa yang Anda katakan tentang pertandingan terakhir sebagai kapten. Seperti saya sudah sering berbicara dengan Tom dan dia mengetahuinya dan juga dengan beberapa orang lain, ujar pemain Venezia FC tersebut. Tapi bagi yang belum tahu, saya sebenarnya tidak peduli menjadi kapten. Misalnya jika itu orang lain, saya tidak terlalu mempedulikannya. Tapi tentu lebih bangga lagi kalau jadi kapten bisa memimpin tim apapun. Tapi bagi saya, jika saya tidak memakai ban kapten ini di lengan saya mungkin akan tetap melakukan hal yang sama, tutupnya. Kekalahan telak Borneo FC di tangan Persik Kediri dengan skor 0-4 di Stadion Batakan Balikpapan Jumat malam dalam lanjutan Liga 1 memicu berbagai reaksi dari publik sepak bola Indonesia.
Sorotan tajam diarahkan kepada Peter Huistra, pelatih Borneo FC, yang sebelumnya santer disebut sebagai calon pengganti Shin Tae-yong di kursi pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, yang kerap menjadi sorotan para pengamat sepak bola abal-abal sok tau macam Bung Tawel, Akmal dan Coach Justin, atas performa Timnas Indonesia akhir-akhir ini usai gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024, Shin Tae-yong bisa saja tampak tenang dan tidak banyak berkomentar terkait isu ini. Sepak bola itu soal konsistensi dan mentalitas. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya saat ini. Terkait siapa yang akan menggantikan saya itu di luar kendali saya tetap fokus dan akan bawa Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Jadi untuk semuanya mohon dukung. Saya jangan tanggapi isu-isu yang beredar soal saya di luaran sana. Begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Di sisi lain, Coach Justinus Laksana, yang sebelumnya dengan percaya diri menyarankan Peter Huistra sebagai kandidat ideal menggantikan Shin Tae-yong, bisa saja merasa malu dengan hasil memalukan tersebut. Jujur, saya sangat kecewa. Saya salah menilai dan saya malu. Sebagai pelatih yang punya pengalaman di level tinggi, hasil seperti ini tidak bisa diterima, apalagi di kandang sendiri. Saya malu dengan ucapan saya yang kemarin, karena telah menyarankan Peter Huistra untuk gantikan Shin Tae-yong. Untuk kedepannya saya akan berhati-hati lagi kalau ngomong, begitu kira-kira kata Coach Justin. Kekalahan ini juga membuat banyak pihak mempertanyakan kesiapan Peter Huistra untuk menangani Timnas Indonesia. Performa Borneo FC yang akhir-akhir ini dalam performa buruk justru anjlok di momen penting. Kekalahan telak dari Persik Kediri memunculkan tanda tanya besar terkait kapabilitas Huistra dalam menghadapi tekanan besar. Sementara itu, pendukung Shin Tae-yong semakin gencar mendukung pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk terus memimpin timnas. Dengan performa solid yang ditunjukkan dalam beberapa laga terakhir, termasuk gemilangnya Maarten Paes sebagai penjaga gawang utama, posisi Shin terlihat masih aman meski sorotan terhadapnya tak pernah surut. Banyak sekali netizen yang menertawai hal ini, karena sangat konyol apabila Shin Tae-yong digantikan oleh pelatih Liga 1 yang habis terbantai. Drama ini menambah dinamika menarik dalam dunia sepak bola Indonesia. Apakah Peter Huistra masih layak disebut sebagai kandidat pengganti Shin Tae-yong? Atau justru hasil ini akan semakin mengukuhkan posisi pelatih Korea Selatan itu di timnas? Semua mata kini tertuju pada perkembangan selanjutnya. Bagaimana guys menurut kalian melihat fenomena ini? Apakah Peter Huistra ini cocok untuk menggantikan Shin Tae-yong usai Borneo FC dibantai Persik Kediri? Dan berikan tanggapan kalian soal saran Coach Justin untuk mengganti Shin Tae-yong dengan Peter Huistra pada komentar di bawah ini ya. Pengakuan jujur salah satu gelandang Timnas Indonesia usai digembleng Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Mental semakin kuat, fisik semakin top, performa semakin oke, auto karir semakin meningkat, dan Pemain Persib Bandung Robby Darwish membagi pengalamannya usai mendapat kesempatan dilatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Robby Darwish menjadi bagian dari Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pada ajang yang dimulai tanggal 8 Desember itu, perjuangan Timnas Indonesia terhenti sampai penyisihan grup. Usaha yang dilakukan skuad Garuda hanya menghasilkan 4 poin dari 4 laga. Torehan tersebut mengantarkan tim Merah Putih berakhir di posisi ketiga grup B. Raihan 4 poin Timnas Indonesia kalah jika dibandingkan miliki Vietnam 10 dan Filipina 6. Setelah ikut timnas dan sekarang kembali ke klub, Robby mungkin jadi lebih percaya diri bersama klub. Main untuk timnas itu kan debut Robby di senior, jadi pastinya menjadi pengalaman yang luar biasa, kata Robby Darwish dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Meski di dalamnya banyak pemain U23, tapi atmosfer pertandingan sudah berada di tim senior. Kedewasaan dalam bermainnya lebih terlihat dan itu terjadi acuan dan pembelajaran ke depan, ucap Robby. Sementara itu, Robby tercatat selalu tampil dalam 4 laga Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Namun, Robby selalu turun dari bangku cadangan. Siap bawa Garuda terbang tinggi lagi.
Nah gini dong mantap Pak Ketum PSSI. Penganut Bung Tawel dan Akmal pengamat sepak bola abal-abal harus lihat ini. Dengan penuh keyakinan Erick Thohir susun strategi rahasia agar timnas Indonesia lolos Olimpiade 2028. Wah, kira-kira hal apa yang akan dipersiapkan Pak Ketum? Simak ulasan berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat serius untuk mempersiapkan tim untuk menembus putaran final Olimpiade 2028. Penampilan timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 sempat mengguncang publik tanah air. Pasalnya, Garuda Muda sukses menembus babak semifinal. Timnas U23 Indonesia juga mengalahkan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan di babak perempat final. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia gagal menembus putaran final Olimpiade 2024 melalui jalur Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Sintayong gagal finish sebagai 3 besar di ajang Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda harus puas menjadi peringkat keempat usai kalah dari Irak di babak perebutan tempat ketiga. Di babak playoff antar benua, Timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea di Clairefontaine, Prancis untuk memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade 2024 di Paris. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus memupus tiket langsung ke Olimpiade 2024 usai kalah 0-1 dari Guinea. Erick Thohir mengaku sudah belajar banyak dari apa yang terjadi saat memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024. Menurutnya, bekerja sama adalah hal terpenting untuk mewujudkan target. Untuk membangun tim yang mau bekerja keras untuk melakukan proyek, ujar Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Dan bekerja sama adalah hal yang paling penting. Kami hanya terpaut satu pertandingan. Untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024 lanjutnya, pihaknya sudah melupakan kegagalan di edisi 2024. PSSI memilih langsung move on untuk membentuk program baru. Mulai saat ini PSSI langsung mempersiapkan tim agar lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dirinya ingin mempersiapkan tim untuk tampil terbaik di ajang Piala Asia U-Strip 23 2027. Timnas U-Strip 23 Indonesia harus finish sebagai 3 besar jika ingin lolos ke Olimpiade 2028. Tapi itu sudah berlalu, ujar Erick Thohir. Dalam 2 tahun ke depan, tahun 2027 ada turnamen Piala Asia U23, yang juga kualifikasi untuk Olimpiade. Jadi, kita harus memulai program dari sekarang, tutupnya.